Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam ngik-ngik. Oke, masih di my channel Agus Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun untuk mengikuti video saya lebih lanjut, silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, sebelumnya saya mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di WA Group Marmut Indonesia. Nah ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Tetap lanjut dalam bulan puasa ya. Semoga tetap sampai hari ini kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin. Baik, pada pagi hari yang sangat membahagiakan ini, walaupun masih di suasana musim pandemi COVID-19 ya, tidak putus asa dan tidak bosan-bosannya kita selalu berbagi ilmu ya. Jadi selain kita bekerja ya, kita juga tetap berbagi ilmu, kegiatan seperti biasa ya, dengan tetap mengikuti himbauan dari pemerintah, yakni yang pertama selalu mencuci tangan ya, memakai masker dan lain sebagainya. Nah ini ya. Terus untuk yang kedua ya, jangan membatasi diri bergerumbul dengan seseorang ya ini. Nah makanya untuk itu terima kasih kepada saudara-saudara yang mungkin sudah mengikuti himbauan pemerintah. Jadi kita tetap insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu diberikan kesehatan olehnya. Amin. Baik, saya mau menyapa teman-teman di sedulurku ini PIK juga dan di KBM Indonesia. Nah, seperti itu ya. Baik, pada kali ini langsung saja kita jelaskan tentang makanan yang biasa diberikan kepada marmut ya. Nah, untuk mengenai makanan sebetulnya mudah saja ya. Mudah, jadi tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ribet ya. Karena marmut yang dulunya dianggap hama oleh dunia pertanian maupun dunia perkebunan, dan makanya dari hama itulah kita memanfaatkan dia sebagai keuntungan. Nah, di sini akan kita jelaskan ketika dia di alam liarnya sebelum dikarantina menjadi hewan ternak, walaupun dia hama, apa saja makanan yang sering dia dapatkan dan bagaimana kebiasaan marmut itu. Menurut cerita dari beberapa media sosial yang sudah pernah kita lansir ya, seekor marmut itu ternyata dikatakan hama yang dapat merusak dunia pertanian maupun perkebunan ya. Makanya mereka rugi kalau adanya hama ya, seperti hewan pengerat tikus, kelinci, marmut itu termasuk hewan-hewan pengerat yang sangat merugikan sebetulnya ya. Tetapi karena mungkin sekarang pandai atau mungkin ya sekarang banyak yang bisa memanfaatkan teknologi yang canggih atau mungkin ya dengan cara-cara tertentu itu bisa ya. Nah, makanan apa saja yang disukai marmut ini sudah kita teliti. Nah, ini seperti ini ya. Dilansir dari beberapa media ya. Marmut seperti ini ya. Jadi cara menghidangkannya ada ya. Seperti sayuran dan buah. Nah, ini. Jadi makanan yang paling sangat disukai marmut adalah seledri, wortel, mentimun, katilah. Untuk itu, mari kita ulas tentang makanan marmut ya. Oke, karena marmut juga dikatakan sebagai hewan pemakan hijauan, yang bisa pertama kita berikan adalah yaitu pertama yaitu yang pertama adalah rumput. Nah, sudah tidak asing siapa ya, sudah tidak asing yang namanya rumput itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Selain sebagai makanan ya, rumput juga bisa sebagai hiasan ya. Tetapi paling tidak kita memberikan makanan marmut yaitu rumput ya. Jadi rumput apa saja ya, rumput apa saja yang boleh diberikan
Yang pertama antara lain yaitu rumput alfalfa atau ya, rumput dalam istilahnya alfalfa atau Medicus sativa ya, Medicus sativa, yaitu jenis tanaman ya. Ini jenis tanaman spesies yang dimanfaatkan sebagai makanan ternak, yaitu sapi, perah, kuda ya, seperti ini. Nah, apa saja macam-macamnya rumput? Yang pertama adalah ini, rumput untuk makan marmut atau guinea pigs. Ini yang lebih jelasnya, ini adalah rumput lulangan atau rumput tulangan. Nah, rumput tulangan ini bisa kita dapatkan di tanah lapang ya. Jadi biasakan marmut juga diberi rumput segar ataupun rumput garing dan lain sebagainya. Ya, ini rumput liar yang ada di tanah lapang yang biasanya bercampur seperti tanaman-tanaman yang lain yang liar seperti krokot dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya bisa digunakan yaitu rumput gajahan seperti ini. Ya. Jadi untuk kelinci atau marmut itu sama ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini rumput apa ini namanya? Bunga-bungaan ini ya. Nah, ini adalah rumput gajah. Lah, rumput gajah atau odot atau istilahnya odot ya kalau kita tahu ya. Ini sangat bagus diberikan kepada marmut. Ya, seperti ini ya. Jadi makanya kita jelaskan. Nah, seperti ini adalah marmut yang sedang memakan rumput. Nah, ini disembunyikan ya, kelihatannya hanya cukup gambar saja ya ini ya. Nah, itu untuk jenis-jenis rumput lah. Dan pada akhirnya, nah kelinci sendiri pun juga suka. Nah, ini rumput gajah atau teben seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Oke, ini untuk rumput-rumput yang boleh diberikan ya. Nah, bisa. Nah, daripada kita membeli yang instan-instan, lebih baik kita membeli yang betul-betul berkandar. Yang kedua, ini bisa kita gunakan yaitu sayur. Nah, sayur di sini ada bermacam-macam ya, seperti apa ini sayurnya ini ya. Wah, banyak sekali ya, tomat, ada bayam, ada wortel, ada sawi, ada kubis, ada dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk sayur ya ini ya. Ini sayur ya, termasuk tomat dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini sangat bagus diberikan untuk marmut karena selain marmut membutuhkan vitamin C yang tinggi, yang cukup, jadi marmut juga membutuhkan asupan kalori dari sayur seperti ini. Ini hanya sebagai imbangan saja ya, sebagai imbangan. Jadi jangan terlalu dibiasakan memberikan makanan yang berlebihan atau yang terlalu enak. Nanti kebiasaan dimanja yang kurang bagus. Ya ini ya untuk makanan marmut tentunya ya. Terus yang selanjutnya yaitu bisa kita memakai buah-buahan. Nah, buah-buahan seperti ini ya. Ada pisang, ada anggur, ada kiwi, ada ya papaya dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi tidak perlu apa ya, buah-buah yang mahal-mahal ya. Misalkan nah seperti ini bisa ya. Atau bisa kita ambil kulitnya ya. Jadi buah-buahan ini juga merupakan tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh si marmut itu sendiri ya. Kulit semangka juga bagus, kulit buah naga juga bagus, kulit apel, apalagi ini ada avokat dan lain sebagainya. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan marmut itu sendiri ya. Jadi biar dia bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya makanan yang paling buah yang sangat disukai oleh marmut yaitu yang paling jelas adalah kulit buah naga. Nah, ini kulit buah naga ini yang sangat bagus dikonsumsi oleh marmut. Ya, jadi marmut-marmut kita ya, di malu ataupun tidak malu, karena kita ingin mengembangkan ternak budidaya marmut, kita juga harus berusaha untuk ya bagaimana kita mengantisipasi ya, apalagi pada musim pandemi Covid ini sangat buah-buahan termasuk wah ini ya sangat luar biasa ya.
banyak yang kurang laku ya. Dan mungkin ya sebanyak resiko rugi karena perekonomian jatuh. Lah ini yang kasihan ya. Jadi maka dari itu pandai-pandailah kita memanfaatkan sesuatu ya. Terus ada lagi yaitu yang paling dicari di hutan ya. Ini sebuah cerita ya. Cerita marmut dari hama itu sendiri kan sudah tahu ya. Jadi termasuk kapibara itu juga hewan pengerat yang hama ya, juga sangat merusak dan merugikan dunia pertanian ya. Nah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mengangkat cerita dari marmut ya, kita tahu mestinya ya. Jadi yang merugikan mana, yang tidak merugikan mana itu kita tahu. Ya, jadi paling tidak silahkan ada ensiklopedia yang bisa dibuat narasumber ataupun apa ya istilahnya, kalau kita katakan di sini sumber-sumber yang menyatakan bahwa marmut itu ternyata hama yang sangat merugikan dunia pertanian. Makanya pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu untuk nah seperti ini. Kalau kita lihat ya, ternyata marmut ini dari daratan Amerika Selatan yang sebarannya antara lain Chile, Peru, dan Venezuela, yang diperkirakan hewan pengerat ini masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis atau Spanyol. Nah ini dulu ada 2 jenis marmut yang dibudidayakan untuk kepentingan bisnis, yaitu marmut hias dan marmut lokal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengacu pada Wikipedia seperti ini, yaitu masih tergolong jenis yaitu bajing atau genus marmota. Nah ini seperti ini ya. Jadi memang istilahnya Caffera porleus itu menjadi bahasa Latin yaitu babi kecil ya inilah. Nah, soalnya kalau kita mau membaca, kita mengenal dunia media sosial saat ini, banyak sumber cerita yang menyatakan tentang marmut. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke perpustakaan negara atau perpustakaan apa, langsung kita bisa belajar pada media sosial. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih telah mengikuti penjelasan video saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Wahyu Widodo undur diri dari hadapan Anda. Silahkan ikuti video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wik wik.